Apa yang mereka inginkan? Bergabung melawanku? Bingyun tersenyum dan berkata, itu normal untuk mengadakan kelompok agar tetap hangat. Baru-baru ini, dua sekte besar sangat dekat, dan mungkin ada beberapa tindakan. Yang Kai mencibir, mereka benar-benar tidak perlu khawatir aku akan menghancurkan mereka. Bingyun berkata dengan wajah tegas, orang-orang mati demi kekayaan dan burung-burung mati demi makanan. Kamu telah menghancurkan sekte Asking Passion, dan kamu telah memiliki fondasi yang begitu besar dan penyimpanan puluhan ribu tahun. Sebagai gantinya, semua orang takut, tapi belum tentu begitu. Mungkin mereka hanya bersatu agar kalian takut. Jadi kalian tidak akan berambisi dan ingin menguasai Northern Territory. Aku tidak punya pikiran itu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia menduduki yayasan Asking Passion Sect hanya untuk orang-orang di tanah kelahirannya. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menyatukan Northern Territory? Tanpa prestise Kaisar Agung, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bingyun meminta Yang Kai untuk datang hanya untuk mengingatkannya. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Melihat rencananya sendiri, tentu saja dia tidak banyak bicara. Tiba-tiba, Yang Kai sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, terakhir kali Asking Passion Sect membuat masalah di Ice Heart Valley, apakah kedua sekte ini berkontribusi? Bingyun menatapnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Yang Kai memahaminya dengan baik. Mengetahui bahwa bahkan jika dua sekte besar ini tidak berkontribusi, mereka mungkin secara diam-diam menambah api. Sekte Asking Passion merekrut begitu banyak pembantu pada waktu itu. Mungkin ada dua murid sekte besar di antara orang-orang itu. Ini benar-benar penuh kebencian. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah jika dia mengetahuinya. Dia seharusnya memeriksanya dengan cermat. Sekte Langit Penuh dan Istana Naga Api adalah sekte teratas di wilayah utara. Dan seharusnya ada banyak kekayaan di gudang. Adalah normal bagi berbagai sekte besar untuk melawan bola balik. Mereka membantu sekte Asking Passion untuk menghancurkan Ice Heart Valley. Jelas mereka tidak peduli dengan keseimbangan. Sekarang dia menduduki wilayah sekte Asking Passion dan menunjukkan kekuatannya. Mereka khawatir. Jangan main-main denganku. Jika kamu main-main dengan saya akan membuat kamu terlihat baik. Yang Kai diam-diam kejam. Setelah tinggal di Ice Heart Valley untuk sementara waktu, Yang Kai pergi. Ketika dia menyapa Ji Yao, dia tidak mendapat jawaban, dan Yang Kai cukup tertekan. Tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaannya. Berjalan keluar dari aula utama, ada kepingan salju yang mengambang di luar. Zuking terbungkus putih, tidak terhalang oleh Kaisar Yuan. Dan ada manusia salju yang berdiri sendirian di kaki, yang sangat jelek. Apakah kamu sudah berdiri di sini sepanjang waktu? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia memintanya untuk menunggu di sini, dia tidak membiarkannya berdiri diam. Zuking tidak menjawab, menunjuk ke manusia salju jelek di sebelahnya, dan berkata, ini kamu. Itu pamanmu. Yang Kai meliriknya, menendang manusia salju menjadi berkeping-keping, dan pergi. Zuking berbalik untuk mengikuti. Kembali di depan formasi hukum ruang angkasa di Pulau Danau Es. Nan Mendacun masih menunggu di sana, tampak ragu-ragu. Yang Kai berkata dengan gusar, jika kamu seorang pria, kamu harus tegas. Mengapa kamu ragu-ragu? Nan Mendacun berkata dengan marah, saya seorang Grandmaster formasi. Bagaimana kamu bisa mengubur saya seperti ini? Yang Kai mencibir, menunjuk ke formasi hukum luar angkasa dan berkata, jika kamu mengaturnya, saya akan mengakui bahwa kamu adalah Grandmaster formasi. Nan Mendacun tiba-tiba terpana, dan wajahnya memerah. Yang Kai berkata dengan tidak sabar, lupakan saja, saya tidak membutuhkan pakar hukum formasi kamu yang setengah gantung. Berbalik dan menginjak formasi hukum luar angkasa. Tiba-tiba pakaian itu direbut oleh Nan Mendacun lagi. Yang Kai menoleh untuk menatapnya. Nan Mendacun tersipu, mengangkat jarinya, dan berkata, 10 tahun. Aku akan meninggalkan Istana Surga Tinggi setelah 10 tahun. Yang Kai mencibir dan berkata, kamu masih menawar denganku? Hanya 10 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Nan Mendacun tampak bertekad. Yah, 10 tahun lagi. Ayo, Yang Kai melambai. Nan Mendacun menghela nafas berat, dan berdiri di formasi hukum luar angkasa dengan frustrasi. Dia merasa seperti sedang dijual. Belum lagi betapa frustrasinya. Kembali ke Istana Surga Tinggi. Ketiga Raja Monster tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan tidak tahu kemana mereka pergi untuk bersenang-senang. Bahkan tidak ada penjaga di sebelah formasi hukum luar angkasa. Ini membuat alis Yang Kai berkerut. Meskipun formasi hukum luar angkasa yang dia atur umumnya tidak akan menimbulkan masalah. Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk diserang oleh orang lain. Setidaknya seseorang harus tinggal di sini. Pasti ada penjaga. Pikiran Yang Kai melintas dengan wajah beberapa orang. Dan diam-diam membuat keputusan.
Cari tempat tinggal sendiri, Yang Kai memerintahkan Nan Mendacun. Nan Mendacun mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Istana, status seperti apa yang saya miliki di Istana Surga Tinggi? Kepala Pakar Hukum Formasi, bukankah aku sudah memberitahumu? Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, berjalan-jalan dan lihat di mana formasi perlu dikonsolidasikan dan dipertahankan, atau perlu diatur ulang. Bagus, Nan Mendacun mengangguk dengan keras. Yang Kai berbalik lagi, menunjuk Zhu Qing dan berkata, kamu, jangan ikuti aku. Prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan dia menghilang begitu dia mengguncang sosoknya. Zhu Qing menginjak kakinya. Divine Sense-nya menyapu. Tetapi dia tidak bisa memperhatikan kemana Yang Kai pergi. Ketika dia tiba di istana puncak utama, Yang Kai melangkah ke dalamnya dan duduk bersila. Saat ini, meskipun jumlah orang di High Heaven Palace tipis, mereka masih sedikit baik. Yang paling penting adalah Dao teknik wayang dan cara formasi telah diselesaikan. Ketika murid-murid dari tanah air datang, mereka bisa belajar. Dari perspektif jangka panjang, kedua keterampilan hebat ini sangat bermanfaat bagi pengembangan Istana Surga Tinggi itu sendiri dan pertumbuhan para murid. Adapun periode 10 tahun yang disebutkan oleh Nan Mendacun, yang sama sekali tidak mengingatnya. Dalam 10 tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pada saat itu, Nan Mendacun mungkin belum tentu pergi. Ada perasaan menyegarkan di hatinya. Dia mengeluarkan sejumlah besar kristal sos peringkat tinggi dari cincin luar angkasa dan menumpuknya ke samping. Ruangan itu segera dipenuhi dengan energi spiritual. Ketika kekuatan mencapai Kaisar Realem, kristal sos peringkat rendah dan menengah terlalu tidak efisien untuk diolah. Hanya kristal sos peringkat tinggi yang dapat digunakan. Sekarang Yang Kai memiliki lebih dari 1 miliar kristal sos peringkat tinggi di tangannya. Bagaimana dengan menggunakannya untuk berkultivasi? Ada suara berderak dari anggota badan dan ratusan tulang, darah dan daging meridian menggeliat, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh, yang diserap oleh pemurnian Yang Kai. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan buku surgawi lapis baja emas, dan memperbaikinya. Buku surgawi lapis baja emas ini sangat kuat, dan jika disempurnakan sesegera mungkin, itu juga akan membantu meningkatkan kekuatannya sendiri. Di masa depan, akan ada lebih banyak cara untuk menghadapi musuh, dan Yang Kai secara alami tidak akan jatuh. Hanya saja hal ini cukup sulit untuk disempurnakan, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sedikit waktu hilang, dan di antara napas Yang Kai, aliran energi spiritual yang stabil mengalir ke tubuhnya, dan Kaisar Yuan dan Divine Sense juga terus-menerus dituangkan ke dalam buku surgawi lapis baja emas, ingin meninggalkan merek jiwa ilahinya. Pemurnian ini memakan waktu 3 bulan. Membuka matanya, alis Yang Kai menunjukkan ketidakberdayaan. Kemajuan penyempurnaan buku surgawi lapis baja emas cukup bagus, dan sekarang dia telah mencap jiwa ilahinya sendiri dalam artefak kaisar ini, yang dapat menginspirasi beberapa kemampuan ilahi di dalamnya. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan buku surgawi lapis baja emas ini. Seperti Tan Junhao, tapi akhirnya ada lebih banyak cara untuk menghadapi musuh. Apa yang membuatnya tidak berdaya adalah tingkat kultivasinya sendiri. Jelas, dia telah mencapai puncak alam kaisar tingkat pertama. Dan dia jelas merasa bahwa dia telah menginjak ambang tingkat kedua dengan 1 kaki. Dan hanya ada penghalang yang tersisa. Tetapi tidak mungkin untuk menembusnya. Itu untuk melihat lebih dekat. Mengkonsumsi jutaan kristal sos peringkat tinggi, Kaisar Yuan sedikit lebih kuat dan halus. Tetapi ranah ini selalu tetap di tempatnya. Dia tidak terburu-buru. Dan dia paling takut terburu-buru dalam kultivasi. Dia masih muda dan punya banyak waktu. Dibandingkan dengan alam kaisar yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Ia memiliki keunggulan unik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Yang disebut pemuda secara alami adalah modal, dan masih ada waktu lama untuk datang. Jadi apa yang terburu-buru? Jadi dia untuk sementara mengesampingkan kultivasinya dan memusatkan pikirannya pada pengelolaan Istana Surga Tinggi. Tidak peduli apa, dia sekarang adalah penguasa istana dari Istana Surga Tinggi. Meskipun tidak banyak murid, ada ratusan orang yang tinggal di sini. Sebagai tuan rumah, dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Dia harus mengatur agar mereka merasa di rumah. Yang terbaik adalah membiarkan mereka menjaga hati mereka di sini. Berpikir seperti ini di dalam hatinya. Tetapi ketika dia benar-benar ingin bertindak, dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Di masa lalu, Sekte Surga Tinggi diciptakan di bintang bayangan, dan dia juga melepaskan segalanya. Dia menyerahkan segalanya kepada Ye Xiyun, dan menjadi terbiasa menggunakan tangannya untuk menunjuk orang apa yang harus dilakukan, dan menemukan bahwa melakukan hal semacam ini secara pribadi sama sekali tidak cocok untuknya. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke Tausat Lea Vesek untuk melihatnya.
Mungkin dia bisa mendiskusikan beberapa pengalaman dengan Yehen. Sekte Seribu Daun sekarang hidup di puncak utama dengan energi spiritual yang baik. Dan ada lebih dari selusin puncak utama seperti itu di seluruh Istana Surga Tinggi. Semua orang tidak tahu apa yang disebut puncak utama sebelumnya. Tetapi sekarang disebut puncak Seribu Daun. Itu hanya nama. Dan tidak ada yang peduli. Ketika dia sampai di tempat itu, dia menemukan bahwa semuanya sudah beres. Kultivasi 500 murid. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bebas. Sebagai kakak tertua, Duxian bahkan membuka altar di alun-alun puncak utama untuk menjelaskan poin utama dan esensi dari teknik boneka. Para murid Sekte Seribu Daun dengan tingkat kultivasi rendah mendengar ini dan terpesona di bawah. Masing-masing mata semua orang dipenuhi dengan penyembahan. Yang Kai mendengarkan sebentar, tetapi dia tidak tahu apa yang Duxian bicarakan. Tidak masalah jika dia tidak memahaminya. Mungkin banyak dari orang-orang ini akan menjadi murid Istana Surga Tinggi di masa depan. Yah, pria gemuk kecil yang menggelengkan kepalanya itu tidak buruk. Dia berbakat pada pandangan pertama dan harus memiliki pendapatnya sendiri tentang teknik wayang. Tunggu sampai dia tumbuh sedikit, dan kemudian memancing dia untuk mendapatkan keuntungan. Pemuda itu sentimental. Mengapa dia takut dia tidak datang untuk bergabung dengan sekte setelah cinta? Pada saat itu, ia menjadi murid Istana Surga Tinggi. Yehen tidak akan mengatakan apa-apa. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan Duxian berteriak, "Saudara Yang." Ditemukan olehnya bahwa Yang Kai tidak menyembunyikan apapun di sini, dan Duxian bahkan tidak berpikir dia ingin mempelajari cara boneka Sekte Seribu Daun. Jika Yang Kai benar-benar memiliki niat ini, ketika dia membuka Kaisar Lembah Surgawi untuk pertama kalinya, dia dapat sepenuhnya menggunakan teknik rahasia leluhur itu. Yang Kai tersenyum dan mengangguk, berkata, "Saya hanya melihat-lihat kamu sibuk." Banyak murid menoleh, berdiri bersama, dan memberi hormat dengan hormat. "Saya telah melihat Tuan Yang." Mereka dapat berkultivasi di sini sepenuhnya berkat restu Yang Kai. Mereka juga tahu bahwa Yang Kai adalah penguasa tempat ini. Jadi bagaimana mereka bisa tidak menghormatinya? Semua duduk, Yang Kai melambaikan tangannya, sedikit malu. Benar-benar dosa untuk berjalan-jalan sesuka hati dan mengganggu kultivasi mereka. Tapi semuanya ada di sini. Dia tidak bisa tidak mengungkapkannya. Batuk ringan. Dan berkata, "Apakah kamu terbiasa tinggal di sini?" Duxian tersenyum dan berkata, "Tempat ini luar biasa dan kaya dengan energi spiritual. Bagaimana saya bisa tidak terbiasa? Para murid juga harus puas." Banyak murid juga mengangguk dengan keras, dengan senyum cerah di wajah mereka. Dibandingkan dengan Sekte Seribu Daun yang asli, tempat ini seperti surga. Jauh lebih efisien untuk berkultivasi di sini. "Itu bagus." Yang Kai tersenyum. "Jangan ditahan. Anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri. Sebagai rumah kamu sendiri, kamu tidak akan berpikir untuk pergi. Jika kamu memiliki kebutuhan, pergilah ke Hua Qingxi. Kakak perempuan Hua sekarang adalah kepala manajer Istana Surga Tinggi saya dan bertanggung jawab atas segalanya." "Terima kasih, Kakak Yang," Duxian berkata dengan penuh syukur. "Di masa depan, akan ada waktu untuk mengganggu Nona Hua." Yang Kai tersenyum dan menepuk pundaknya. Banyak murid sangat bersemangat, dan merasa luar biasa untuk afinitas Yang Kai. Ini adalah ranah Kaisar, dan dia juga penguasa istana tempat itu. Dia tidak memiliki kesombongan sama sekali, dan merupakan saudara dari kakak senior sulung mereka sendiri. Melihatnya, tatapan mereka menjadi lebih hormat, dan mereka merasa bahwa inilah rahmat dan pikiran yang seharusnya dimiliki Kaisar Realem. Mereka biasa mendengar bahwa Kaisar Realem itu memiliki mata yang lebih tinggi dari langit, dan mereka semua berbicara dengan arogan. Seolah-olah seniman bela diri di bawah tahap Kaisar seperti semut. Hidup mereka diambil dengan mudah. Tidak layak disebut status yang sama dengan Tuan Yang ini. Betul sekali, Duxian tiba-tiba bertepuk tangan, menoleh untuk melihat banyak murid, dan berkata, "Kalian saudara dan saudari, bukankah kamu telah berteriak kepadaku untuk mengajarkan pengalaman dalam kultivasi, ingin mengajari kamu? Hanya saja kekuatan saya juga rendah. Saya khawatir saya akan menyesatkan kamu. Karena saudara yang ada di sini hari ini, mengapa kamu tidak meminta saudara yang untuk memberitahu kamu tentang pengalamannya? Saudara yang adalah seorang kaisar dunia, dan pengalamannya berkali-kali lebih baik daripada kakak senior ini." Semua orang diam, dan kemudian mereka bertepuk tangan serempak. Yang Kai berkata dengan bodoh, "Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang teknik boneka." Duxian tersenyum dan berkata, "Kultivasi tidak ada hubungannya dengan teknik boneka. Selain itu, batu gunung lain dapat digunakan untuk batu giok. Adik laki-laki juga ingin meminta saudara yang untuk mengajar satu atau dua. Dan saya harap saudara yang akan melakukannya. Jangan sungkan untuk mengajariku."
Ini, Yang Kai sedikit bingung. Ngomong-ngomong, untuk apa dia datang ke sini? Kenapa dia tiba-tiba didorong kerak oleh bebek untuk mengajari mereka pengalaman kultivasinya? Untuk membangun citra persahabatan. Jika ini ditolak, apakah upaya sebelumnya akan hancur? Tuan Yang, Tuan Yang, Tuan Yang. Sekelompok murid Sekte Seribu Daun berteriak bersama seperti gelombang tsunami, dengan harapan dan keinginan di mata mereka. Saudara Yang, bicarakan saja. Du Xian memohon. Baik, Yang Kai menggigit peluru dan setuju. Kalau begitu aku akan membicarakannya. Du Xian sangat gembira dan buru-buru mengundang Yang Kai ke depan. Lalu dia berbalik dan duduk, melihat ke atas. Melihat sekelompok seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang tidak rata di bawah, dan menyapu wajah yang lembut, Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia juga telah melalui tahap-tahap ini, di sepanjang jalan. Semakin kuat selangkah demi selangkah, dan akhirnya dipromosikan ke ranah kaisar. Tapi dia berbeda dari mereka. Dia tidak pernah memiliki seorang guru. Tidak ada instruksi dari guru. Dan dia berjuang sendirian. Seringkali di garis hidup dan mati. Dia bertemu banyak orang jahat dan mulia. Terkadang menjadi jahat. Terkadang sangat bahagia. Dan hidup dengan gayanya sendiri. Tapi, jika dia memiliki guru yang baik dan teman yang membantu di jalan pertumbuhan, dia mungkin bisa menghindari banyak jalan memutar. Suatu hari dia benar-benar dapat mengukir jejak mentor dan sosok teman yang membantu ini di pikiran mereka. Tidak peduli berapa banyak pengajaran dan penjelasannya telah membantu mereka, mereka akan mengingatnya bertahun-tahun kemudian. Dan mereka pasti akan mengingatnya berdiri di depan mereka di istana surga tinggi yang luas, di bawah puncak 1000 daun yang subur. Seperti suar, itu membimbing mereka ke depan. Tiba-tiba dia merasa jauh lebih tinggi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dan dia berkata, seniman bela diri berkultivasi, mengatasi rintangan, dan menembus surga untuk mendapatkan hidupnya. Ini adalah Dao bela diri. Apa itu Dao? Dikatakan ada 3000 jalan di martial Dao, dan pada akhirnya akan dilewati. Beberapa orang mengatakan bahwa tentara adalah Dao, sementara yang lain mengatakan bahwa seni adalah Dao. Yang lain mengatakan bahwa bunga, tanaman, dan pohon adalah Dao. Bahkan semut di tanah adalah Dao. Jika kamu ingin saya mengatakan, saya adalah Dao, di mana saya berada, Dao itu ada? Suaranya tidak keras, tetapi jelas menyebar ke telinga semua orang, dan sepertinya membawa semacam kekuatan magis, yang membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalamnya. Mengikuti kata-kata Yang Kai, gambar yang luar biasa bergulir perlahan di depan semua orang. Terbuka, terkadang emosional, terkadang gembira, dan terkadang tidak berdaya. Yang Kai berdiri di sana. Tetapi martial Dao yang ingin dikejar oleh banyak seniman bela diri adalah kebenaran yang ingin dikejar oleh banyak orang di era yang bersinar satu demi satu. Hanya ada 100 murid dari 1000 daun sekte awalnya di sini. Tetapi dengan berlalunya waktu, kerumunan semakin besar dan semakin besar. Dan orang-orang terus mendengar suara itu datang, duduk bersila, dan mendengarkan dengan S.E.K. sama. Setengah jam kemudian, ada hampir 500 orang berkumpul di depan Yang Kai. Hampir semua murid Sekte 1000 Daun berkumpul, kecuali beberapa murid yang tidak bisa datang. Meskipun Yang Kai telah berkultivasi tanpa seorang guru sejak kultivasinya, karena dia telah mencapai ranah kaisar, dia secara alami akan memiliki beberapa pengalaman kultivasinya sendiri. Namun, dia tidak mengajarkan pengalaman kultivasi ini seperti yang diminta Du Xian sebelumnya. Sebaliknya, dia berbicara dan berpikir dengan bebas. Alih-alih mengkhotbahkan dan mengajarkan karma kepada orang-orang ini di depannya, dia menjelaskan perasaannya sendiri tentang hal itu, membiarkan mereka menemukan kesempatan dalam kata-kata itu. Beberapa orang mengerti. Wajah mereka berpikir. Beberapa orang mengerutkan kening. Dan mereka hanya merasa bahwa mulut Yang Kai penuh dengan omong kosong. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak berani memiliki keraguan sedikit pun di hati mereka. Hanya merasa bahwa wilayah mereka adalah tidak cukup untuk memahami. Mereka diam-diam kesal. Berpikir bahwa tahap kaisar memang tahap kaisar. Dan ketika mereka berbicara, tampaknya tak terduga ketika disatukan. Pergilah dengan caramu sendiri. Ikuti jalanmu sendiri. Jika kamu mengikuti jalan orang lain, kamu akan selalu mengejar orang lain. Yang Kai menyeka mulutnya, melihat ke bawah, dan berkata, apakah kamu mengerti? Semuanya sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memahaminya. Energi spiritual dunia tiba-tiba melonjak. Guntur dan kilat melintas di langit. Dan awan hitam menutupi puncak Tausat Leaves Peak. Pusaran energi spiritual tiba-tiba terbentuk. Dan kekuatan langit dan bumi perlahan berkumpul. Hehe.
Seseorang mengerti, Yang Kai menoleh dan melihat ke puncak, menyeringai. Kak Hua, mulai sekarang, kamu adalah manajer besar Istana Surga Tinggi saya. Hingga Penatua Agung. Hingga semua tingkat murid. Semua di bawah yurisdiksi kamu. Dengarkan perintah kamu. Yang Kai menepuk bahu Hua Qingxi dan menatapnya dengan serius. Bulu mata panjang Hua Qingxi berkedip, sedikit linglung. Ayo, ada 200 juta kristal sos peringkat tinggi. 3 miliar kristal sos peringkat menengah. 10 miliar kristal sos peringkat rendah. Dan berbagai bahan di cincin ruang angkasa ini. Ambillah. Semua bahan kultivasi ini juga milikmu untuk dikirim. Sebuah cincin luar angkasa dimasukkan ke tangan Hua Qingxi. Tunggu, Hua Qingxi mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dan berkata, kapan saya menjadi manajer besar Istana Surga Tinggi kamu?